هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, melimpahkan ya rahmatnya kepada kita semua agar dapat berkumpul bersama ya di dalam mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu syar'i, terkhususnya yang berkaitan dengan keimanan dan akidah itu sendiri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada para rasul, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama berkaitan dengan definisi antara nabi dan rasul, ya. Apa saja perbedaan antara nabi dan rasul, ya, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu juga pada poin bahwasanya nubuah itu adalah anugerah ilahi. Nubuah itu adalah anugerah dari ilahi. Di mana pada pembahasan yang lalu sudah kita tegaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ya memberikan keutamaan nubuah dan risalah ini hanya kepada orang-orang yang Allah pilih, hanya kepada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Sehingga yang namanya nubuah dan risalah itu bukanlah suatu prestasi, suatu maqam yang dapat digapai oleh seorang hamba dengan usaha yang dia lakukan, ya. Karena ini ya membantah dan mematahkan berbagai hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tanda kutip mendapatkan gangguan dari jin, ya, mendapatkan waswasah, mendapatkan bisikan dari jin bahwasanya dia adalah orang yang Allah pilih untuk mendapatkan nubuah, ataupun orang yang Allah pilih untuk mendapatkan wilayah, ya. Itu disebut dengan bahasa kita wali. Atau di antara orang-orang yang mendapatkan anugerah yang tidak semua orang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan ritual-ritual khusus, ya. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan ya khusus, zikir-zikir khusus, yang semuanya ini adalah termasuk dalam perkara yang muhdats, ya, dalam perkara yang diada-adakan, ya. Sehingga dari sini juga kita paham, ya, ada orang-orang yang memang dari di antara ya, musibah yang Allah Azza wa Jalla atau ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya adalah dengan diberikan ujian penyakit. Ya, penyakit ini ada penyakit yang kelihatan dan ada memang penyakit yang dia sendiri tidak sadar bahwasanya dia itu sakit. Di antaranya adalah dengan adanya penyakit indigo, ya. Orang ketika dia mempunyai penyakit indigo, ya, dia dapat melihat ini dan melihat itu, ya. Orang yang tertipu dia akan memandang bahwasanya dirinya adalah orang yang memiliki kelebihan khusus, ya. Dirinya adalah orang yang memiliki makom khusus, ya. Karena dia dapat mendapatkan bisikan-bisikan tertentu, ya. Dia dapat mendapatkan penglihatan-penglihatan tertentu, ya. Dia dapat menerawang, ya, dalam bahasa-bahasa mereka. Yang ini semua adalah talbis dari iblis, ya. Walaupun dia mengaku, ya, tidak melakukan amalan-amalan khusus atau kemudian jalur keturunannya adalah jalur keturunan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Tetapi di sini kita katakan ini adalah tipuan dari iblis, ya. Ini adalah talbis dari iblis yang hendaknya seseorang itu melepaskan itu semua, ya, melepaskan itu semua dan tidak berkegantungan, ya, dengan para jin tersebut, ya. Karena ini banyak ya fenomena di tengah masyarakat kita, ya. Mungkin tetangga kita atau kerabat kita, ya.
ataupun keluarga kita, ya, atau teman-teman dan sahabat kita. Banyak sekali fenomena ini, ya, yang dimana sudah dipastikan, ya, orang yang memiliki ketergantungan dengan jin, ya, baik itu disebut sahabat, ya, atau khodam sekalipun, ya, itu dia berpotensi cacat pada tauhidnya, ya, itu berpotensi, ya, cacat pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak sekali tidak disadari. Dia menganggap dirinya wah, ya. Dia menganggap bahwasanya dirinya itu penuh dengan, ya, anugerah pemberian dari Allah, tetapi itu semua pada hakikatnya adalah, ya, tipuan dari jin, ya, tipuan dari jin. Dia mungkin menganggap bahwasanya ketika malam dia dibangunkan oleh siapa khodamnya, ya, dibangunkan untuk sholat tahajud, ya, kemudian diingatkan untuk waktu-waktu sholat, ya, ketika mau melakukan maksiat, ya, ditegur dan dinasehati, ya, ataupun untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Nah, disitulah dia akhirnya tertipu dan menganggap bahwasanya makom dia adalah makom yang tinggi. Dan banyak sekali, ya, yang tertipu dalam hal ini. Sehingga memang mempelajari tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, ya. Banyak orang yang tanda kutip bisa murtad, ya. Dia dapat kafir tanpa dia sadari, ya. Bab-bab kekufuran, bab-bab, ya, namanya riddah dalam kitab fikih itu banyak sekali, ya, celah-celahnya seseorang yang bisa dia tergelincir dalam kekufuran dan kesyirikan, ya, kemurtadan walaupun dia tidak sadari, ya. Sehingga yang harus kita garis bawahi di sini adalah pentingnya seseorang untuk terus dan terus mempelajari ilmu akidah, pelajari tentang ilmu tauhid sehingga dia tidak mudah tertipu, ya. Bisa ada orang yang dia tergelincir dalam bab-bab, ya, apa namanya, tauhid uluhiyah, ya. Bisa juga dia tergelincir pada bab-bab tauhid, ya, rububiyah, ya, atau tauhid asma wa sifat, ya. Bisa jadi dia selamat dari beberapa pintu kekufuran, tetapi dia tergelincir di satu pintu kekufuran yang lainnya. Maka dari itu, ya, setelah kita menyadari bahwasanya keimanan itu adalah sesuatu yang paling mahal yang kita miliki di dunia ini, kita harus terus untuk semangat mempelajari, ya, berkaitan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keimanan kita. Baik, itu apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk di pembahasan yang ketiga dari bab ini berkaitan dengan sifat-sifat dan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pertama adalah sifat-sifat para Rasul. Insya Allah, ya, kita akan minta pada Ibu Ibu Meti mungkin, ya, untuk membacakan materi kita pada hari ini insya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Sifat-sifat dan mukjizat Rasulullah SAW. Pertama, sifat-sifat para Rasul SAW. Dari definisi terdahulu kita mengetahui bahwa Rasul SAW adalah seorang manusia, laki-laki merdeka yang Allah Ta'ala memilihnya dari nasab pilihan. Dia menjadikannya orang yang paling sempurna akalnya, paling suci jiwanya, dan paling utama penciptaannya, supaya menunaikan pekerjaan-pekerjaan besar, diantaranya menerima wahyu, mentaatinya, menyampaikannya, serta memimpin umat. Maka para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan dalam hal sifat dan akhlak mereka. Dan pembicaraan tentang sifat-sifat mereka panjang sekali, tetapi di antaranya yang terpenting adalah syidik. Ya. Yang pertama adalah syidik. Baik, di sini disebutkan tentang sifat-sifat para Rasul. Ketika dibahas tentang para Rasul, para Nabi, ya, maka sebagaimana definisi terdahulu, ya, kita mengetahui bahwa namanya seorang Rasul itu adalah seorang manusia, ya, bukan dari golongan jin, ya, bukan dari golongan malaikat, tetapi dari manusia. Seorang laki-laki, ya, tidak ada perempuan, berarti kan tidak ada Rasul yang perempuan.
merdeka, tidak ada ya seorang rasul yang berstatus sebagai budak, ya. Yang dimana seorang manusia laki-laki merdeka ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia dari nasab pilihan, bukan orang yang sembarangan, ya. Dia menjadikannya orang yang paling sempurna akalnya, paling suci jiwanya, dan paling utama penciptaannya. Nah, ini adalah keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para rasul dan para nabi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Untuk apa Allah Azza wa Jalla berikan dia hati yang paling suci, ya, penciptaan yang paling ya utama, ya, akal yang paling sempurna, agar dia dapat menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang besar, amanah yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ya amanah yang begitu besar, ya, ujian yang begitu besar pada seorang hamba, pasti Allah berikan kepada dia kudrah, kemampuan. Ya, Allah berikan kepada dia nikmat. Allah berikan kepada dia fasilitas yang lebih dibandingkan dengan manusia yang lain. Nah, ini kaidah yang berlaku kepada seluruh makhluk. Ya. Ketika seseorang itu mendapatkan ujian yang besar, maka pasti Allah Azza wa Jalla berikan dia kelebihan yang lebih dibandingkan orang yang lain. Dibandingkan orang yang mendapatkan ujian yang sedikit. Nah, sehingga ya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ya, manusia yang ujiannya paling besar itu adalah para nabi dan para rasul. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang paling besar kepada para nabi dan para rasul, Allah pun memberikan kepada mereka jiwa-jiwa yang paling suci, penciptaan-penciptaan yang paling sempurna, ya begitu juga akal-akal yang paling sempurna, sesuai dengan ya berat ujian yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ya, Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Apa di antara pekerjaan-pekerjaan besar ya, amanah-amanah besar yang Allah berikan kepadanya, di antaranya adalah menerima wahyu. Menerima wahyu. Ya, wahyu ini jangan kita kira bahwasanya wahyu itu adalah sesuatu yang ringan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Sesungguhnya kami akan ya, menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah perkataan yang Allah sifati thaqila, yang berat. Dalam berbagai riwayat diceritakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika wahyu itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasakan sesuatu yang sangat dahsyat pada ya, diri beliau. Ya, ada riwayat diceritakan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di atas unta, untanya berdiri, ya sedang berjalan. Ketika itu turun wahyu, unta yang tadinya berdiri sebelum yang tadinya berjalan itu, kemudian tiba-tiba terdiam dan langsung ya terduduk. Itu seekor unta, ya. Kenapa? Karena dia merasakan beban yang begitu berat, sehingga dia tidak mampu, hanya untuk sekedar berdiri saja dia tidak mampu, akhirnya dia duduk. Kemudian dalam riwayat yang lain diceritakan ketika itu paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di atas paha seorang sahabat, dan ketika itu wahyu turun. Lalu sahabat tersebut mengatakan, seakan-akan pahaku ini hampir retak. Kenapa? Karena beratnya pahanya Rasulullah SAW ketika turun wahyu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan bahwasanya Nabi SAW pada suatu malam yang sangat dingin, tiba-tiba turun wahyu kepada beliau. Ya. Tiba-tiba Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kening Nabi SAW dipenuhi dengan keringat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dalam penurunan wahyu, proses penurunan wahyu kepada Nabi SAW itu adalah proses yang sangat memberatkan. Ya. Kemudian diantaranya adalah amanah itu selain menerima wahyu adalah menaatinya, menyampaikannya, serta memimpin umat. Ini adalah hal-hal yang besar, amanah-amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh nabi dan kepada seluruh rasul, ya. Untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan perintah Allah, untuk menyampaikan larangan Allah. Ya, bagaimana mengajak suatu kaum ya yang dimana mereka suka untuk membangkang, ya. Tentu banyak sekali ujian dan cobaan. Begitu juga
dengan amanah terakhir adalah untuk memimpin umat. Sehingga dari sekian banyaknya pekerjaan-pekerjaan, amanah-amanah, tugas-tugas yang berat ini, Allah Subhanahu wa taala ya berikan fasilitas yang lebih kepada para nabi dan para rasul. Di antaranya adalah kesempurnaan akal, ya, kesucian jiwa, dan penciptaannya yang sempurna. Maka para rasul alaihi wassalam adalah panutan dalam hal sifat dan akhlak mereka. Seorang rasul ya itu adalah panutan. Akhlaknya, adabnya, sifatnya. Kenapa? Karena tadi kembali ke yang tadi ya. Paling suci jiwanya, paling sempurna penciptaannya, paling sempurna akalnya. Berarti kalau akal mereka, jiwa mereka, penciptaan mereka adalah yang paling sempurna, maka mereka adalah panutan bagi kita. Dan pembicaraan tentang sifat-sifat mereka panjang sekali. Tetapi diantaranya yang terpenting adalah yang pertama adalah sidqu, ya, jujur dan benar. Nah, silakan dibaca, dilanjutkan Ibu. Pumet. Belum di unmute, maaf, sudah dibaca tapi nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sidik, jujur, dan benar. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang para rasulnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min qadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Artinya, mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Rob kami yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Surat Yasin ayat 52. Sebagaimana dia telah mensifatin sebagian mereka dengan sifat itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berfirman, wa izkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah. Wadkur. Saya wadkur. Waiz. Waiz ya? Bukan, baz. Nggak pakai kasroh. Ya. Ulang ya. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Surat Maryam ayat 41. Tentang Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zukur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Surat Maryam ayat 54. Tentang Idris alaihissalam. Dia Allah Ta'ala berfirman, wa zukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Surat Maryam ayat 56. Tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, wallazina ja'a bil siddiqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zumar ayat 33. Tidaklah diragukan bahwa sifat sidik adalah inti risalah dakwah. Dengannya akan luruslah segala urusan dan berbuahlah amal perbuatan. Sedangkan kazib, bohong, dusta adalah sifat kekurangan yang mustahil bagi manusia pilihan dan merupakan maksiat yang justru mereka peringatkan. Nah, barakallahu fiki wa jazakillah khair.
Sifat yang pertama yang akan dibahas, yang dimana sifat ini merupakan sifat yang pasti dan selalu ada pada setiap nabi dan rasul adalah sifat as-sidqu, ya, sidik, jujur dan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi itu adalah kebenaran, dan apa yang diucapkan melalui lisan mereka itu adalah suatu kejujuran. Sehingga lawan dari sidik ini adalah kadzib, dusta, berbohong, ya. Sehingga tidak mungkin ada seorang nabi yang berdusta dan berbohong. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang para rasulnya. Allah mensifati para rasulnya, ya, di dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang-orang kafir berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur kami? Ya. Siapa yang membangkitkan kami? Kami, ya, ketika di dunia mengatakan dengan lantang bahwasanya ketika kita mati tidak akan pernah hidup kembali. Jika kita mati, maka itu adalah ujung dari seluruh kehidupan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi kenapa? Kita dibangkitkan lagi. Kenapa? Dan siapakah yang membangkitkan kita dari kubur kita? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dikatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya apa yang siapapun yang mati nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ini adalah janjinya Allah. Wa sadaqal mursalun, dan telah jujurlah para rasulnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada seluruh rasulnya dengan sifat as-sidqu, kejujuran. Makanya Allah sebutkan wa sadaqal mursalun. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyifati sebagian mereka dengan sifat itu. Ya, kalau tadi secara umum para rasul itu shadaqal mursalun, adalah orang-orang yang jujur ketika menyatakan bahwasanya kalian setelah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu adalah perkataan yang jujur, bukan perkataan yang dusta. Itu Allah puji di dalam ayat ini secara umum seluruh rasul. Nah, kemudian yang akan disebutkan di sini dalil sebagian para rasul. Salah satu namanya. Yang pertama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakan Muhammad tentang kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang jujur dan lagi seorang nabi. Siddiqan, ya, orang yang membenarkan, orang yang jujur. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Sebutkanlah kisah tentang Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail adalah seorang yang benar dalam janjinya, ya. Jujur dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya. Dan dia seorang nabi dan rasul. Disebutkan wadhkur fil kitabi Idris. Ceritakanlah, wahai Muhammad, tentang Idris di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang jujur dan seorang nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Ulaika humul muttaqun." Orang-orang bertakwa itu siapa sih orang-orang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang, ya, yang datang dengan kebenaran Muhammad, ya, dan mereka membenarkannya. Bukan hanya datang dengan Al-Qur'an tetapi juga membenarkan Al-Qur'an, ya. Disebutkan di sini tidaklah diragukan bahwa sifat sidq adalah inti risalah dakwah. Berarti seorang nabi dan seorang rasul itu pasti jujur, ya. Dengan, ya, kejujuran itulah akan luruslah segala urusan dan berbuah amal perbuatan. Maka tidak ada kejujuran, ya, yang kemudian, ya, berimbas kepada kehancuran. Yang berimbas kepada kehancuran itu adalah kadzib, dusta, bohong. Dikatakan sedangkan kadzib, bohong, berdusta adalah sifat kekurangan yang mustahil bagi manusia pilihan, maksudnya nabi dan rasul, ya. Tidak mungkin para nabi dan rasul mempunyai sifat kadzib.
dan merupakan maksiat yang justru mereka peringatkan. Semua Nabi dan Rasul memperingatkan tentang maksiat berbohong. Tidak mungkin mereka sendiri berbohong. Ini adalah sifat yang paling mendasar yang ada pada seluruh Nabi dan Rasul. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar. Silahkan dilanjutkan Ibu. B. Sabar. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperingatkan agar tidak mendurhakainya. Ini adalah tugas berat dan sulit. Tidak semua orang mampu memikulnya. Akan tetapi, orang-orang pilihanlah yang pantas dan mampu untuk itu. Karenanya, para rasul Allah Subhanahu wa taala menemui bermacam-macam kesulitan dan beraneka ragam gangguan, tetapi mereka tidak patah semangat karenanya. Juga hal itu tidak membuat mereka melangkah surut ke belakang. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita sebagian dari nabi-nabinya, sekaligus berbagai rintangan yang menghadangnya di jalan dakwah, juga sikap sabar mereka untuk memenangkan yang hak dan meninggikan kalimat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar sebagai bentuk peneladanan kepada para ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir kama sabara wa ulul azmi mir rasuli wala tastajil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'ata min nabahar balaghum falahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Tentu kita mendapat pelajaran dengan apa yang dikisahkan Allah tentang Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam dengan umatnya yang menentang dan mengganggu. Namun demikian mereka tetap bersabar, teguh dan tegar sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan putusannya. Demikian pula dengan perjalanan hidup penutup para nabi, yakni Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat teladan agung dalam hal kesabaran dan ketabahan. Kaumnya telah mendustakan, menghina, mengganggu, dan mengisolirnya. Tetapi beliau bersabar menghadapinya sampai Allah memenangkan agamanya. Mengenai rincian kisah-kisah tersebut sangatlah panjang. Tidak cukup dalam buku yang hanya beberapa halaman. Di dalam Al-Quran, hal itu juga telah dikisahkan. Nah, jazakillah khair, barakallahu fik. Sifat yang kedua yang ada pada setiap Nabi dan Rasul adalah sifat sabar. Ya, tadi yang pertama jujur, yang kedua adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, kalau istilah Al-Qur'annya disebutkan dengan basyira wa nadhira. Ya. Basyir itu adalah pemberi kabar gembira, ampunan Allah, rahmatnya, barakahnya, ya. Kemudian keridhaan Allah, kecintaan Allah, surganya, ya, nikmat-nikmatnya, ya. Kemudian pemberi peringatan, azabnya, siksanya, hukumannya, amarahnya, murkanya, nerakanya, ya. Itu siapa yang bertugas untuk menyampaikan? Seorang nabi dan seorang rasul, ya. Mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperingatkan agar tidak mendurhakainya.
Jadi tugas Nabi dan Rasul itu mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah, melarang orang-orang dari melakukan hal-hal yang dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas berat dan sulit. Tidak semua orang mampu memikulnya. Akan tetapi orang-orang pilihanlah yang pantas dan mampu untuk itu. Karenanya para rasul ya, alaihimussalam menemui bermacam-macam kesulitan dan beraneka ragam gangguan. Tetapi mereka tidak patah semangat karenanya. Juga hal itu tidak membuat melangkah surut ke belakang. Ya. Tugas bergangguan, berbagai macam siksaan, berbagai macam ya kesusahan yang mereka hadapi, para nabi dan para rasul tetap memilih untuk bersabar. Dan ada sifat yang sabar itu boleh dimiliki oleh seluruh Allah juga telah mengisahkan kepada segi rintangan yang menghadangnya di jalan dakwah. Mereka dan meninggikan kalimat dalam sabda Rasul yang Allah sebutkan, di mana datang berbagai rintangan, datang dengan ancaman dan berbagai kesulitan lainnya menghadang dakwah. Tetapi mereka memilih sikap kemudian Allah Subhanahu wa taala memenang. Sallallahu alaihi wasallam untuk Ustadz Afwan, suaranya terputus-putus. terputus ya. Dan Timbul tenggelam. Kadang ada, kadang enggak. Timbul Liuk-liuk. Iya, terputus-putus, timbul tenggelam, betul. Anu diulang Ustadz, boleh Kak Ustadz? sekarang Masih. sih ya. Coba ada ganti jaringan. Ini juga beberapa yang lain kayaknya nggak bisa, Bu Leli nggak bisa masuk juga keluar. Dia Ya katanya dia muter-muter. masuk keluar gitu. Mungkin cuaca kali. Iya, artinya dia terkeluarkan, bukan mau ingin keluar. Iya, benar. Iya. Termasuk Makanya lagi. bilang dia nggak mau masuk nggak bisa muter-muter katanya. Cuaca buruk kah di situ? Ini cerah, terang, panas, harodang. Al-Basirah gimana ya? Di Buat Bu Leli gimana ya? Bu Leli kan di Limus, Al-Basirah nggak tahu. Tanya Ustadz. Nah, baik. Sekarang bagaimana? Insya Allah lebih bagus. Lebih bagus ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tadi sampai Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ya, sebagian dari nabi-nabinya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita berbagai kisah dari nabi dan para rasul. Yang dimana datang kepada mereka rintangan, datang kepada mereka ujian, cobaan untuk menghentikan dakwah mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana mereka akhirnya ya, memilih untuk bersabar. Apa tujuan mereka bersabar? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat Allah ya, memberikan
pembenaran atas apa yang telah mereka yakinkan, ya, atau yang mereka yakini selama ini. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar sebagai bentuk peneladanan kepada para ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, ya, bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti para ulul azmi dari para rasul. Yang di mana mereka juga telah bersabar. Bersabarlah engkau sebagaimana para ulul azmi telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka. Orang-orang kafirin yang mendustakanmu, orang-orang kafirin yang memerangimu, orang-orang kafirin yang melukaimu. Jangan engkau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Ya. Baik. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab nanti, yang dimana azab tersebut telah diancamkan kepada mereka, maka mereka akan merasa seolah-olah tidaklah mereka tinggal di dunia ini melainkan sesaat pada siang hari. Ya, kalau kita, ya, dalam suatu aktivitas di suatu hari yang sangat menyibukkan, penuh, maka waktu siang itu sangatlah cepat sekali terasa. Rasa yang sama akan dirasakan oleh orang-orang kafirin ketika mereka kelak mendapatkan atau melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka. Mereka akan menilai kehidupan mereka di dunia selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup di dunia itu terasa sangatlah singkat, sebagaimana singkatnya waktu siang hari. Ya. Allah katakan, ya, balagh, ini adalah suatu pelajaran yang cukup. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidaklah dibinasakan oleh Allah melainkan kaum yang fasik. Ya, hanya orang-orang fasik saja yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar sebagaimana para ulul azmi bersabar. Ulul azmi itu adalah, ya, orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari para rasul. Ya, sabarlah engkau sebagaimana mereka bersabar. Baik. Ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, pujian kepada para ulul azmi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat yang sangat tinggi kepada mereka. Penghargaan yang sangat tinggi. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat penyabar. Tidak terburu-buru. Ya. Bukan mentang-mentang didustakan oleh kaumnya, lalu segera mengangkat tangan dan meminta doa kepada Allah agar Allah membinasakan kaum tersebut. Segera mengadab kaum tersebut, tidak, ya. Tapi mereka tetap menahan diri mereka, bersabar di atas jalan yang hak. Terus mendakwahkan, terus mendakwahkan, terus mendakwahkan, terus menyerukan. Maka ini yang dimaksud dengan wala tasta'jil lahum. Jangan buru-buru. Sabar dalam berdakwah, sabar sebagaimana mereka bersabar. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana para ulul azmi bersabar. Jangan tergesa-gesa untuk berdoa, meminta kepada Allah turun azab kepada kaum yang mendustakanmu. Baik, di sini katakan tentu kita mendapat pelajaran dengan apa yang dikisahkan Allah tentang Nabi Nuh. Ya, kesabaran Nabi Nuh, kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Musa, kesabaran Nabi Isa alaihimussalam dengan umat mereka, ya, yang menentang dan mengganggu. Namun demikian mereka tetap bersabar, tetap teguh, tetap tegar sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan putusannya. Jadi tidak perlu untuk, ya, isti'jal. Isti'jal adalah tergesa-gesa dalam berdakwah. Tetap teguh, tetap bersabar, tetap tegar sampai nanti Allah sendiri yang akan memutuskan perkaranya. Apakah mereka diberikan hidayah ataukah mereka akan dihancurkan?
Itu Allah sendiri yang akan nanti menentukannya. Demikian pula dengan perjalanan hidup penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat teladan-teladan yang agung dalam hal kesabaran dan ketabahan. Kaumnya telah mendustakannya, menghinanya, mengganggunya, dan mengisolirnya. Berbagai macam gangguan, ya, yang diberikan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tetap bersabar menghadapinya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam ini, ya, melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kesabaran Nabi Muhammad, ya, di masa-masa lemahnya kaum muslimin, di mana mereka ditindas, dibunuh, disiksa, Nabi Muhammad tetap bersabar dan terus untuk berdakwah, tidak terhenti. Ini menghasilkan kemenangan yang sampai saat ini dapat kita rasakan. Ya. Jadi kemenangan yang sangat luar biasa. Tersebarnya Islam, tersebarnya tauhid, tersebarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai rincian kisah-kisah tersebut sangatlah panjang. Kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi minar rusul, ya. Sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an, sangat panjang sekali. Dan tidaklah cukup dalam buku yang hanya beberapa halaman ini. Dan di dalam Al-Qur'an hal itu juga telah dikisahkan. Maksudnya beliau memerintahkan kalau kita ingin merujuk kembali kepada kisah-kisah para nabi tersebut, hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an dan membacanya kembali. Baik, itu, ya, disebutkan dalam kitab ini hanya dua. Yang pertama adalah kejujuran. Setiap nabi dan rasul itu pasti memiliki sifat jujur. Dan yang kedua pasti memiliki sifat yang sabar. Itu pembahasan tentang, ya, sifat-sifat para rasul. Kemudian yang kedua pembahasannya tentang mukjizat para rasul. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Kedua, mukjizat para rasul alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal. Akal inilah yang menjadi syarat taklif. Karena akal ini manusia akan dihisap amalnya. Dengan akal ini ia bisa membedakan barang-barang dan memisahkan antara yang berguna dengan yang berbahaya. Jika datang seseorang yang mengatakan ia adalah seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala guna memberikan hidayah kepada manusia serta memimpin mereka menuju kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hal ini berarti menyangkut keselamatan bagi manusia atau justru kehancurannya. Karena itu setiap orang wajib melihat kondisi dai dan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan para rasul dari segenap makhluk biasa. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari tipu muslihat setan. Setan tidak bisa mengubah fitrah mereka. Maka mereka berbeda dengan kaum dan umatnya. Karena syirah perjalanan hidup mereka yang harum dan fitrah mereka yang bersih. Apabila hal itu digabungkan dengan ajaran mereka, maka akan menjadi bukti kuat tentang kebenaran mereka bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menyinari mata hatinya. Allah Subhanahu wa taala telah mendukung mereka sebagai tambahan atas hal tersebut dengan sesuatu yang memaksa akal untuk mempercayainya. Maka para rasul itu datang dengan membawa mukjizat-mukjizatnya yang hebat. Tidak mampu mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh makhluk adalah miliknya. Dialah yang menakdirkan sesuatu menurut takarannya. Dan Allah pula menjadikan setiap makhluk berjalan sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang tidak seorang pun dapat mengubahnya. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak mendukung seseorang hamba sebagai bukti atas kenabiannya, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya sesuatu yang tidak mungkin bisa melakukannya secara sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ilmu, kekuatan ataupun kecukupan. Allah Subhanahu wa taala
Dialah yang mengetahui segalanya, berkuasa atas segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar berlepas diri dari mengklaim 3 hal. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Surat Al-An'am ayat 50. Apabila terjadi melalui tangan seorang rasul sesuatu hal tersebut di atas, maka itu adalah semata-mata campur tangan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena ia di luar kemampuan manusia. Ia adalah bukti nyata, apalagi digabungkan dengan ihwal rasul tersebut dengan rasul-rasul sebelumnya. Berikut dakwahnya, maka kewajiban umatnya untuk mengimanin serta mengikutinya semakin kuat. Jika tidak, maka azab Allah Subhanahu wa taala pasti menimpa mereka. Tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran mereka sudah jelas. Ada bukti yang utama dan ada pula menjadi penguat bagi bukti utama atas kebenarannya, serta memperkokoh keimanan orang-orang mukmin terhadapnya. Mukjizat Rasul didefinisikan sebagai segala sesuatu yang luar biasa yang terjadi melalui tangan-tangan para nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam bentuk sesuatu yang membuat manusia tidak bisa mendatangkan semisalnya. Melalui tangan para nabi dan Rasul alaihissalam telah terjadi mukjizat-mukjizat yang memaksa akal sehat untuk tunduk dan mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul, baik itu karena diminta oleh kaumnya maupun tidak. Mukjizat-mukjizat tersebut tidaklah lepas dari bentuk ilmu pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah menjadi ataupun yang akan terjadi. Umpamanya pengabaran Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Sebagaimana juga pengabaran Nabi Muhammad SAW tentang fitnah-fitnah atau tanda-tanda hari kiamat yang bakal terjadi sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis. B. Kemampuan dan kekuatan seperti mengubah tongkat menjadi ular besar, yakni mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian penyembuhan penyakit buta, kulit belang-belang putih atau sopak, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Yang semuanya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Juga terbelahnya rembulan menjadi 2 yang merupakan salah satu tanda kebenaran Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. C. Kecukupan, misalnya perlindungan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang menginginkan kejahatan kepadanya. Hal ini sering terjadi ketika di Mekah sewaktu malam hijrah, saat di dalam gua, lalu dalam perjalanan ke Madinah ketika bertemu dengan Suraqah bin Malik, lalu di Madinah ketika orang-orang Yahudi ingin menculiknya, dan lain-lain. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencukupin rasulnya dengan perlindungan sehingga tidak membutuhkan lagi kepada perlindungan makhluk lain. Baik, nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pembahasan kedua setelah kita membahas tentang sifat-sifat yang ada pada para nabi dan rasul adalah berkaitan dengan mukjizat. Mukjizat para rasul alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal. Ya, jadi selain diberikan penglihatan, pendengaran, ya, Allah juga memberikan manusia itu akal.
Akal inilah yang menjadi syarat taklif. Taklif, beban yang Allah bebankan, yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau dia tidak memiliki akal, berarti dia tidak mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan taklif. Selama orang itu mendapatkan ya dan memiliki akal dari Allah, maka saat itu pula dia mempunyai beban taklif. Karena akal ini manusia akan dihisap amalnya. Dengan akal ini ia bisa membedakan barang-barang dan memisahkan antara yang berguna dengan yang berbahaya. Jadi kalau ada di hadapannya barang-barang, ya, dia akan bisa membedakan mana barang yang bermanfaat baginya, mana yang tidak, ya, mana yang menguntungkan baginya dan mana yang membahayakan baginya. Dengan akal itu pula semua amalannya akan dihisap. Tapi kalau dia tidak memiliki akal, seperti orang gila misalnya, ya, maka ini amalnya tidak dihisap. Atau seseorang yang belum balik, anak kecil, maka ini tidak akan dihisap amalannya. Ya. Jika datang seseorang yang mengatakan, ia adalah seorang Rasul, utusannya Allah, guna memberi hidayah kepada manusia, serta memimpin mereka menuju kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, maka hal ini berarti menyangkut keselamatan bagi manusia atau justru kehancurannya. Karena itu setiap orang wajib melihat kondisi dai dan dakwahnya. Makanya disebutkan di sini ya, kalau seandainya ya ada seorang yang mengaku dia adalah seorang nabi dan seorang rasul, maka yang diberikan kepada dia adalah sebuah amanah yang sangat besar. Karena dia membawa satu umat. Ya. Bahkan Nabi SAW itu diutus kepada seluruh umat, bukan hanya salah satu umat saja, bukan hanya Bani Israel saja, bukan hanya bangsa Arab, seluruh umat. Banyak sekali ya. Ini menyangkut apa? Keselamatan dan kehancuran bagi seluruh manusia. Ya. Apakah manusia itu akan diazab? Apakah manusia itu akan diberikan kenikmatan oleh Allah? Siapa saja yang diberikan kenikmatan dan siapa saja yang diberikan azab? Nah, itu ya, kembali kepada amanah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan amanah yang besar ini, ya dibahas setelahnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengistimewakan para rasulnya dari segenap makhluk biasa. Jadi ada keistimewaan, pengkhususan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kenapa mereka diberikan kelebihan-kelebihan tersebut? Karena yang mereka terima dari amanah itu juga amanah-amanah yang besar, tugas-tugas yang besar, kewajiban-kewajiban yang besar. Tidak sebagaimana orang lain. Jadi wajar kalau Allah juga berikan kepada mereka hal-hal yang istimewa, pengkhususan. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari tipu muslihat setan. Setan tidak bisa mengubah fitrah mereka. Maka mereka berbeda dengan kaum dan umatnya karena sirah atau perjalanan hidup mereka yang harum dan fitrah mereka yang bersih. Ini adalah bentuk penjagaan Allah kepada para nabi dan rasul, adalah Allah jaga mereka dari gangguan para setan. Bisikan-bisikan jahat setan. Apabila hal itu digabungkan dengan ajaran mereka, maka akan menjadi bukti kuat tentang kebenaran mereka bagi orang-orang yang Allah SWT telah menyinari mata hatinya. Maksudnya apa di sini? Ya. Ketika fitrah mereka itu lurus, ya, para nabi dan para rasul itu fitrahnya lurus, bersih, suci, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, adabnya luar biasa. Ditambah dengan mukjizat yang mereka miliki. Ya. Nah, kalau semua itu digabungkan dengan ajaran yang mereka bawa, ya, maka itu akan menjadi bukti kuat tentang kebenaran ya ajaran yang telah mereka bawa. Dan ini menjadi bukti bagi siapa? Hanya bagi orang-orang yang Allah telah sinari mata hatinya. Orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mendukung mereka sebagai tambahan atas hal tersebut dengan sesuatu yang memaksa akal untuk mempercayainya. Nah, inilah mukjizat ya.
Allah dukung, Allah berikan fasilitas lebih kepada para nabi dan rasul itu apa? Dengan mukjizat. Ya. Maka para rasul itu datang dengan membawa mukjizat-mukjizatnya yang hebat, tidak mampu mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seluruh makhluk adalah miliknya. Dialah yang menakdirkannya, ya, menakdirkan sesuatu menurut takarannya. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan setiap makhluk itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang tidak seorang pun dapat mengubahnya. Jadi yang mengatur dan yang menakdirkan semua peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dahsyat, mukjizat-mukjizat, kemampuan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi karena izinnya Allah. Terjadi karena Allah yang menakdirkan sesuai dengan takarannya. Ya. Dan masalah mukjizat ini kita sudah bicara panjang lebar di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Musa itu diberikan mukjizat yang mengalahkan sihir para penyihir ketika di zaman Fir'aun? Karena memang ketika itu yang sedang viral adalah ilmu tentang sihir. Makanya ya Nabi Musa AS diberikan kemampuan untuk mengubah tongkatnya menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular kecil pemilik ya yang dimiliki oleh para penyihir. Nabi Musa diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah lautan sehingga menjadi dua gunung yang sangat besar. Ya, seakan-akan dua gunung yang sangat besar. Nah, itu adalah hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Tetapi bisa dilakukan oleh seorang manusia yang disebut seorang nabi tadi, Nabi Musa. Nah, dan itu terjadi perlu digarisbawahi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakar, Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Baik. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak mendukung seorang hamba sebagai bukti atas kenabiannya, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan padanya sesuatu yang tidak mungkin bisa yang tidak mungkin bisa melakukannya secara sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat melakukan hal itu secara sempurna. Manusia tidak ada yang bisa. Ya. Tidak ada manusia yang bisa membelah lautan. Tidak ada manusia yang bisa ya mengubah tongkatnya menjadi ular. Tidak bisa manusia yang bisa menghidupkan yang mati. Ya, sebagaimana itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Baik. Baik itu berupa ilmu, kekuatan ataupun kecukupan. Ya, pertolongan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui segalanya, berkuasa atas segalanya dan Dia Maha Kaya. Tidak membutuhkan sedikit pun kepada alam semesta. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berlepas diri dari mengklaim 3 hal. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan kamu klaim ini ya. Ya, 3 hal ini. Dalam surat Al-An'am ayat yang 50. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaannya Allah. Ya. Dia mengatakan bahwasanya aku memiliki perbendaharaannya Allah. Khazainullah, saya nggak miliki itu. Ya. Saya tidak katakan kepada kalian bahwasanya saya memiliki perbendaharaannya Allah. Dan saya juga tidak katakan kepada kalian bahwasanya saya mengetahui hal yang gaib. Nabi saja tidak tahu hal yang gaib, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dia mengetahui hal yang gaib, ya, bisa membaca isi hati manusia, bisa menerawang apa yang akan terjadi di esok hari, atau apapun dari hal-hal gaib, maka itu adalah sebuah kedustaan. Ya. Nabi saja mengatakan, la alamul gaib, saya nggak tahu hal yang gaib sedikit pun. Kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baru itu ya, diketahui oleh Nabi Muhammad. Ini yang kedua. Yang pertama, tidak memiliki perbendaharaannya Allah, tidak mengetahui hal yang gaib. Dan yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini adalah seorang malaikat.
Jadi manusia biasa seperti kita ya, merasakan lapar, merasakan haus, ya, mengantuk, butuh makan, butuh tidur, butuh minum, dan yang lainnya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu semua berdasarkan wahyu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semua berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan itu pada hakikatnya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, apabila terjadi melalui tangan seorang Rasul sesuatu dari hal tersebut di atas, maka ia adalah semata-mata campur tangan perbuatan Allah. Karena ia di luar kemampuan manusia. Jadi kalau Nabi SAW berbicara dan mengabarkan kepada kita tentang suatu kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat misalnya. Apa saja akan terjadi. Ini kan manusia biasa, tidak tahu. Tapi kalau Nabi kabarkan, berarti itu ada campur tangan dari Allah. Allah yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad seperti itu ya. Ia adalah bukti nyata apalagi digabungkan dengan ihwal Rasul tersebut dengan Rasul-Rasul sebelumnya berikut dakwahnya. Maka kewajiban umatnya untuk mengimani serta mengikutinya semakin kuat. Jadi, kalaupun para nabi dan para rasul itu tidak diberikan mukjizat oleh Allah, maka bukti yang ada pada mereka sudah cukup kuat, ya, untuk menjadikan manusia itu wajib beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ini ditambah dengan mukjizat, ya, sehingga ya menjadi semakin kuat. Kewajiban umatnya untuk mengimani serta mengikutinya menjadi semakin kuat. Jika tidak, maka azab Allah Subhanahu wa taala pasti menimpa mereka. Tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran mereka sudah jelas. Ada bukti yang utama dan ada pula yang menjadi penguat bagi bukti utama atas kebenarannya, serta memperkokoh keimanan orang-orang mukmin terhadapnya. Baik, mukjizat Rasul itu didefinisikan. Maknanya apa sih mukjizat itu? Segala sesuatu yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia, yang terjadi melalui tangan-tangan para nabi Allah, para Rasulullah, ya, dan para Rasulnya. Ya. Dalam bentuk sesuatu yang membuat manusia tidak bisa mendatangkan semisalnya. Ya. Tidak ada manusia yang dapat melakukan hal yang luar biasa tersebut yang dilakukan oleh para nabi dan para Rasul. Melalui tangan para nabi dan rasul alaihimussalam telah terjadi mukjizat-mukjizat yang memaksa akal sehat untuk tunduk dan mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul. Baik itu karena diminta oleh kaumnya maupun tidak, ya. Namanya mukjizat itu beraneka ragam sesuai dengan ya apa yang menjadi sesuatu yang wah ketika itu di kaumnya. Baik diminta maupun tidak. Mukjizat-mukjizat tersebut tidak lepas dari 3 bentuk. Yang pertama ilmu, yang kedua kemampuan, yang ketiga kecukupan. Ya. Atau perlindungan, pertolongan. Yang pertama ilmu. Seperti pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Ya. Yang sudah terjadi dari umat-umat terdahulu. Ini kan sebuah info, berita, ilmu. Yang tidak ada manusia yang sudah mengetahui. Ya. Dia baru hidup di zaman ini kok bisa berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi 1000 tahun yang lalu. Dari mana dia dapatkan? Berarti ini adalah mukjizat. Ya. Begitu juga dengan kabar yang akan terjadi. Yang mustakbal yang akan terjadi. Umpamanya pengabaran Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Ini suatu yang gaib. Ya. Tetapi itu dikabarkan oleh Nabi Isa berdasarkan wahyu Allah kepadanya. Sehingga ketika Nabi Isa mengetahui hal tersebut dan mengabarkan kepada umatnya, ini dalam rangka untuk melemahkan kekuatan orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Isa agar mereka mau untuk taat dan tunduk kepada perintahnya Nabi Isa. Baik. Sebagaimana juga pengabaran Nabi Muhammad SAW tentang fitnah-fitnah atau tanda-tanda hari kiamat yang bakal terjadi. Apa saja yang akan terjadi di hari kiamat nanti itu Nabi SAW sudah kabarkan kepada kita.
Dan satu persatu itu mulai terjadi satu persatu ya. Mulai ya peristiwa-peristiwa itu menjadi bukti yang nyata akan kebenaran nubuah yang Nabi SAW pegang. Sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis. Ini yang pertama ilmu ya. Ilmu, informasi, ya, maklumat baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang mukjizat yang pertama. Kemudian mukjizat yang kedua adalah mukjizat kemampuan dan kekuatan, seperti mengubah tongkat menjadi ular besar, yaitu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Firaun dan kaumnya. Kemudian penyembuhan penyakit buta, kulit belang-belang putih, sopak, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yang kesemuanya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Juga terbelahnya rembulan menjadi dua yang merupakan salah satu tanda kebenaran Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, yang pertama bersifat ilmu, yang kedua kemampuan kekuatan, yang ketiga adalah kecukupan. Misalnya perlindungan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang menginginkan keburukan kejahatan terjadi padanya. Hal ini sering terjadi ketika di Mekah sewaktu malam hijrah. Saat di dalam gua, ya, Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafirin Quraisy, ya. Lalu dalam perjalanan ke Madinah ketika bertemu dengan Suraqah bin Malik, Allah juga lindungi. Lalu di Madinah ketika orang-orang Yahudi ingin menculiknya, Allah juga lindungi, ya. Dicukupkan oleh Allah perlindungannya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencukupi Rasulnya dengan perlindungan sehingga tidak membutuhkan lagi kepada perlindungan makhluk lain. Ya. Jadi ada 3 hal mukjizat itu tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua adalah kekuatan atau kemampuan, dan yang ketiga adalah kecukupan. Ya. Baik, itu yang mungkin dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, pertama tadi sifat-sifat para nabi dan rasul, ada sifat as-sidqu, jujur, dan yang kedua adalah sifat as-sabru, sabar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mukjizat para nabi dan para rasul, ya. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di pembahasan yang keempat berkaitan dengan iman kepada segenap rasul alaihi wassalam. Baik, itu yang mungkin dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Ustadz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan di-unmute atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan. Kepada jemaah yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya satu mengenai ini. Tadi kan ini sifat yang disampaikan hanya 2 ya Ustadz, sabar dengan syidik, artinya jujur. Berkaitan dengan sabar, kita mengingat dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ya Ustadz, pada saat ditelannya ikan. Itu bagian dari, kalau ulul azmi kan diberikan kekuatan ya Ustadz. Ulul azmi ini kesabaran yang lebih dari nabi-nabi atau rasul yang lain, begitu ya Ustadz. Nah, Apakah Nabi Yunus alaihissalam ini bagian dari yang kurang bersabarnya, makanya Allah berikan sesuatu pelajaran, meninggalkan kaumnya yang tidak menerima, belum bisa menerima dakwah tauhid, sehingga Allah hukum dengan ditelannya ikan. Begitukah Ustadz memahaminya? baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Berkaitan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus ini
Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat, wa inna Yunus laminal mursalin. Yunus benar-benar adalah seorang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada Nabi Yunus untuk kemudian ditelan oleh seekor hut, ya, ikan paus. Kemudian Allah sebutkan falaula annahu kana minal musabbihin, ya. Kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, maka dia akan menetap di perut paus tersebut sampai hari manusia dibangkitkan. Kalau kita lihat sejarahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai, ya, hal peristiwa yang terjadi pada setiap nabi dan rasul itu untuk ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bermuka masam, ya, pada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan pencerahan, petunjuk, bimbingan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah, ya, mencurahkan perhatiannya kepada orang-orang pemuka Quraisy ketika itu. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran itu sebagai pelajaran bagi kita. Begitu juga dengan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lupa di dalam salatnya, ya. Itu untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sujud sahwi. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam sebagaimana tadi disebutkan, ya, itu adalah untuk pelajaran, ibrah bagi setiap orang yang datang setelah Nabi Yunus alaihissalam. Seperti itu. Allah taala alam. Pertanyaan kedua, Ustadz, berkaitan dengan surat yang tadi Rasulullah dilarang untuk kepada surat 3 hal, surat Al-An'am 50 ya Ustadz. Dilarang dari 3 hal ya Ustadz. Pertama, bahwa tidak ada pembendaraan pada dirinya Rasulullah, kemudian tidak mengetahui yang gaib dan yang tidak pula yang mengatakan itu pernah kemudian malaikat. Berkaitan dengan adanya ini bisa dikaitkan ke Ustadz dengan batilnya, artinya tidak benarnya selawat nariyah itu Ustadz. Artinya itu kan mengkaitkan dengan Rasulullah, artinya buhul-buhulnya itu mereka bertawasul dengan Rasulullah. Bisakah ini menjadi dalil bahwa itu tidak benar gitu loh Ustadz? Bisakah dikaitkan ke sana Ustadz? Di samping ada surat Az-Zumar, ya bisa ya Ustadz? Ya, bisa. Bisa, karena kan itu jelas ya. Rasulullah tidak memiliki perbendaharanya Allah. Kekayaannya Allah itu Rasulullah tidak punya, ya. Apa yang Nabi berikan kepada umatnya, maka disebutkan dalam hadis, ya, antal mu'ti wa ana qasim. Engkaulah yang memberikan wahai Allah, sedangkan saya hanya, ya, membagikan saja dari harta-harta ghanimah itu, ya. Itu hanya sedikit sekali dari kekayaannya Allah. Nabi SAW tidak memiliki apapun dari kehidupan dunia ini kecuali apa yang Allah berikan. Begitu juga Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Dan juga Nabi itu bukan seorang malaikat. Jadi apapun yang dinisbatkan dari, ya, di antara bentuk-bentuk salawat yang tadi sudah disebutkan seperti salawat nariyah, itu tidak dapat dinisbatkan kepada Nabi SAW. Karena hal-hal yang seperti itu hanya boleh untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khair Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, nyambung pertanyaan Bu Meti yang nomor 1 tadi. Kan pertanyaannya adalah, bisakah disebutkan bahwa Nabi Yunus itu tidak sabar? Anunya jelasnya gitu ya. Bisakah disebutkan bahwa Nabi Yunus itu tidak sabar? Gitu kan pertanyaannya. Tapi terus jawabannya harusnya iya dan tidak. Gini, maksudnya gini. Ketika yang Ustadz terangkan, paham bahwa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah pelajaran, bahwa kalau kamu tidak bersabar bisalah menimpa sebagaimana di Nabi Yunus. Artinya jawabannya itu
Menurut saya sih kurang gitu loh, Ustaz, kurang pas gitu loh maksudnya. Iya atau enggak gitu? Tidak ya, tidak karena harus apa? Kita ambil ibrohnya. Gitu saja kan Ustaz? Iya, maksudnya memang benar apa yang disebutkan tadi tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam itu yang meninggalkan kaumnya, ya, karena tanda kutip tidak bersabar pada kaumnya. Oke, Tapi itu kan ya. itu bukan aib, itu Ya, bukan aib oh yang ya. ada pada Nah, ini. Nabi Yunus karena Allah Azza wa Jalla menakdirkan Ya, hal itu dengan sengaja ya, untuk menjadikan itu sebagai ibroh, ya. sebagaimana kekurangan-kekurangan Nabi Nabi yang lain. Muhammad tadi yang kita Yang tadi sebutkan. ya. Ya, bahasa. Oke. Ini kan berarti Nah, tambahan. Itu bukan aib, itu tambahan Ustaz. Alhamdulillah. Itu sudah yang diharapkan. alhamdulillah, barakallahu fiik. Kalau Ustaz. Amin wa ya. Nyambung. Berarti ini sama juga ya Ustadz, semua yang di pelajaran karena kita pahamin karena mereka adalah maksudnya para nabi dan rasul itu manusia pilihan. Sebagaimana kita ngambil ibro pelajaran antara Nabi Musa dengan Nabi Idris, di situ kan disebutkan Nabi Musa itu kurang sabar gitu kan Ustadz. Nabi Yunus, Artinya itu Nabi Yunus. bukan Nabi Yunus. Ini di lain kisah di suratnya Al-Kahfi, Oh, nah, bagaimana nah. Nabi Nabi Khidir Musa. ya Ustadz. Nabi Nabi Musa dengan Khidir bukan Nabi Nabi Idris. Tadi ngomong Iya Nabi salah, Idris. ya Nabi Khidir. Artinya kan di situ kan secara lafaznya jelas ya Ustadz bahwanya tidak sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya Ustadz. Walaupun secaranya ulul azmi Nabi Musa alaihissalam ini termasuk gitu ya Ustadz. Ini dia ada ibroh bawahnya karena dianya pada saat itu merasa bahwa yang paling pintar Allah memberikan pelajaran. Begitu ya Ustadz. Memahamin setiap apa yang Allah sampaikan itu ada ibrohnya, demikian ya Ustadz. Bukan celaan. Nah, Ya Ustadz. sahih. Sahih, Yap. Masya Allah. Nah, benar Bu. Masya Alhamdulillah. Allah. Terima kasih. Oke, di awal dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa bersabar denganku ya. Oke, fatasbiru ala ma lam Iya. tuhit kubra, bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui sebelumnya. Tapi ternyata di tengah perjalanan memang Nabi Musa alaihissalam tidak dapat bersabar. Dan itu sekali lagi kita ucapkan itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengajaran bagi umat-umat yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam, bukan untuk menunjukkan tentang aib Nabi Musa alaihissalam ataupun para nabi yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Dan kepada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilakan. Fadhali. Nggak jadi deh. Isna nggak jadi, ayo sampaikan. Ragu-ragu ya. Fadhali, silakan Ibu. Gini sih sebetulnya. Saya itu kan membaca pertanyaan yang sudah ada itu loh Ustaz. Yang nomor 4 itu kan ada pertanyaan bahwa Nah, saya membaca pertanyaan. Ketika saya membaca buku ini kan saya membaca pertanyaannya. Nah, itu kan disebutkan berapa ada wajibnya Rasul bersifat sidik. Jadi kan wajibnya Rasul bersifat sidik. Itu kalau saya membaca pertanyaan itu seolah-olah yang aktif adalah Rasulnya. Wajibnya Rasul bersifat sidik. Seolah-olah yang harus itu dari itu di pandangannya itu dari Rasulnya. Tapi kalau kita setelah membaca halaman 89 tadi yang tentang sidik, padahal kan sebagaimana tadi Ustadz jelaskan kan Allah mensifati Rasulnya. Jadi kan itu yang kan pemberian tahu Ustadz. Yang sidik ini loh jujur dan benar berdasarkan Yasin 52 itu kan. Jadi sifat manusia pilihan Allah itu Allah sifatkan kepada dia sesuatu kejujuran, sesuatu yang dia benar. ya. Jadi kalau
Jadi, nah, padahal pertanyaannya itu eh, tentang wajibnya Rasul bersifat sedekah itu kayak kurang sinkron ya Ustaz ya. Ya, baik. Di Membaca sini pertanyaan. Ya. untuk tadi pujian Allah itu kan disebutkan wa shadaqal mursalun. Ya, para rasul itu telah jujur gitu kan tadi ya. Ya. Nah, kapan Allah memberikan pujian tersebut? Setelah ya para rasul itu benar-benar teruji kejujurannya. Jadi sesuatu yang telah lalu, masa lampau itu. Ya, Oke. Nabi Musa jujur, Nabi Isa jujur, ya, Nabi Muhammad jujur, maka disebutkan shadaqal mursalun. Ya. Jadi dibedakan antara memang pemberian Allah, Allah yang memberikan para nabi itu kejujuran. Tapi kan yang namanya manusia, karena namanya Nabi dan Rasul itu kan manusia, dia mendapatkan dua pilihan nih dalam setiap ucapannya. Dia mau berbohong atau mau jujur, gitu kan? Oke. Walaupun para nabi itu sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah untuk selalu berkata jujur. Nah, ketika mereka memilih antara bohong dan jujur, mereka memilih jujur, Allah puji mereka dalam Al-Quran. Wasadaqal mursalun. Jadi pujian itu ya jatuh pada mereka setelah kejujuran yang mereka ucapkan. Gitu. Ya Adapun Ustaz. kalau soalnya wajib, memang mereka wajib untuk jujur, ya. Ya. Seluruh nabi Tapi itu itu hasil wajib. kerjanya sebelumnya gitu ya Ustaznya dalam perjalanannya Ya, ya. Ya. benar. Baik. Jadi adanya pujian itu setelah mereka menggugurkan kewajiban jujur lah, seperti itu kurang Ya. lebih. Nah, Jazakallah Ustaz, ya paham. amin wa ya barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Mungkin satu pertanyaan lagi kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan kembali. Baik, jika tidak ada yang bertanya kembali, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallah ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan hidayah taufik serta istiqomah di atas jalan yang lurus, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Amin. Assalamualaikum. Amin.